Halo semua, terima kasih udah hadir di acara kita dan pertama saya mau minta maaf karena tadi ada kendala teknis jadi agak telat. Oke, kita langsung aja. Hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi bersama Pak Haji Muhammad KC yang belakangan ini lagi heboh, lagi sedang menjadi pembicaraan. Jadi kita langsung aja kita kenalan juga sama Pak. Saya sebutnya yang enak apa nih Pak? Agak panjang gitu. Pak MKC aja kali ya. Pak Betul. Muhammad KC ya. Ya. Oke Pak. Shalom Pak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, pertama saya mau nanya nih Pak, saya udah konfirmasi, saya Boleh. udah cek juga, Bapak memang Mm-mm. namanya, depannya H Muhammad K, depannya itu Haji ya Pak? Betul. Berarti Bapak udah pernah naik haji gitu Pak, maksudnya Pak? Ya, saya pernah naik haji dulu tahun 97 yang pertama, yang kedua, yang ketiga tahun 2001 saya pulang dari Arab. Bapak 3 kali naik haji Pak, berarti Pak? Betul. Wah, berarti Bapak orang kaya nih Pak, berarti ya? Bukan kaya, maksain karena wajib hukumnya seumur hidup Hah? orang naik haji. Hmm, Ya, disertai bisnis juga gitu. Gimana tuh maksudnya bisnisnya Pak? Kalau membawa orang ke Arab kan 10 orang umroh minimal kan saya dapat gratisan dalam perjalanan tiket pesawat dan menginap begitu aja. Oh, berarti Bapak maksudnya tour guide dulu Pak, gitu Pak? Ya, semacam itu. Oh, oke. Jadi ini resmi nih ya haji. Depannya haknya itu benar resmi haji ya Pak ya. Oh iya, itu mahal. Dapat ke sana tuh berapa puluh juta. Makanya kalau nggak dipanggil haji, awas loh. Itu nama yang sangat mahal buat saya. Bang. Gitu. Oke Pak. Terus Hmm. konfirmasi nih Pak. Soalnya masih banyak yang bingung. Nih Pak Haji ini sebenarnya Muslim atau Kristen Pak? Islam, Ya, Islam atau Kristen? Islam. Bapak Islam. Secara de facto itu kan Islam saya. Cuman hatinya berhubung saya mendapat petunjuk dari Al-Quran, ya hati saya untuk Yesus. Oke. Bisa Bingung. kasih bukti nggak Pak, Bapak bahwa Bapak tuh Islam gitu Pak? Soalnya banyak yang nyangka Bapak ini sebenarnya orang Kristen yang menyamar jadi Islam gitu Pak. Itu mesti dibuktikannya di catatan sipil kependudukan itu asli itu. Tanya ke Mendagri aja, ya di Mendagri jelas itu. Online sekarang kan. Oh, Oleh karena itu oke. saya berhak menyampaikan kitab suci Al-Quran karena pedoman umat Islam itu seharusnya seluruh umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Nah nanti setelah mengerti Al-Quran, apa perintah di Al-Quran? Gitu. Perintah Al-Quran mengikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan dari Tuhanmu yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3 dijelaskan Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Kalau Al-Quran mengatakan Allah menurunkan Taurat dan Injil, maka kita wajib taat kepada Taurat dan Injil. Itu menurut pengertian saya seperti itu. Oke. Oke? Nah, kalau yang kemarin lagi heboh, kitab kuning ini apa Pak? Soalnya banyak teman-teman Kristen sini juga nggak tahu kitab kuning apa mungkin. Iya. Nah, kitab kuning itu adalah kitab fikih. Namanya kasih patu saja Sarah Sapinatun Najah. Nah, kasih patu saja Sapinatun Najah. Sapinah itu bahasa Indonesianya itu tujuannya adalah perahu. Najah artinya keselamatan. Tujuannya kitab itu memberi penerangan supaya manusia selamat. Nah, kitab itu disebut juga kitab fikih.
arti fikih adalah pengertian. Pengertian orang Arab itu bahasanya ada fikih. Itu. Jadi menurut orang Arab, pengertiannya orang Arab, cara sholat itu yang dituangkan di dalam kitab kuning itu, yang disebut kitab fikih. Itu kitab fikih jelas pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris yang hijrah dari Mekah ke Mesir pada tahun 204 Hijriah, 200 Hijriah dan meninggal 204 Hijriah. Itu tentang kitab kuning. Dan di dalam kitab kuning ini tersurat di situ ada rukun Islam seperti yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima naik haji ke Mekah, manis tato'a ilahi sabila, kalau mampu di jalannya. Artinya punya ongkos, sehat, kuat, itu yang disebut mampu. Gitu. Oke. Jadi tadi kitab kuning ini artinya penuntun penyelamatan gitu. Penuntun pada keselamatan. Tujuannya seperti itu untuk menuntun keselamatan. Untuk umat gitu. Muslim. Umat Muslim, betul. Tapi saya dengarnya tiap kali bahwa kitab penuntunnya itu adalah Al-Quran, Mbak. Dan Al-Quran katanya kitab penutup. Lalu ini ada lagi kitab baru, namanya kitab kuning yang menjadi penutupnya Al-Quran gitu maksudnya, Pak? Yang jadi penyelamatnya lagi gitu? Jadi antara Quran dengan kitab kuning itu punya misi sendiri-sendiri. Contohnya begini. Kitab kuning adalah mengajar manusia tata cara beribadah. Tata cara bersuci dengan air, dengan batu, dengan debu. Nah, diatur di kitab kuning itu, di kitab Safinah itu. Itu. Kalau Al-Quran itu yang disebut firman Allah, wahyu dari Allah yang menuntun manusia ke jalan Allah. Tuh. Jadi adanya di Al-Quran. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa kitab dari Allah itu hadis dan fikih. Tidak. Begitu. Oke, kitab kuning ini soalnya kemarin saya dengar-dengar dari teman-teman yang NU ya, yang kemarin kejang-kejang kayak agak ya melapor dan lain-lain tuh dari pihak NU yang saya dengar teman-teman yang dari NU. Apakah kitab kuning ini hanya dipakai oleh NU atau di Muhammadiyah juga dan teman-teman lain Wahabi dan lain-lain itu Khalifah, Khilafah dan lain-lain? Apa mereka pakai kitab ini juga atau beda lagi, Pak? Oh, semua pakai. Semua yang melakukan sholat 5 waktu itu pakai, kecuali tukang beca yang nggak pernah sholat itu nggak pakai kitab kuning. Orang Kristen nggak pakai kitab kuning. Itu. Kalau yang namanya umat Islam itu wajib hukumnya melakukan kitab itu. Berarti kitab kuning ini adalah kitab suci juga atau bukan, Pak? Satu statik kitab suci atau apa gitu? Ya dianggapnya kitab suci, kitab perintah Allah, dianggapnya ya. Bagi orang yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu seperti saya, ya tidaklah. Itu kitab suci bagi orang yang tidak tahu. Karena semua umat beragama Islam itu melakukan sholat itu. Karena di Al-Quran ada dikatakan di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-45. Yang berbunyi, Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat.
Itu satu. Jadi di situ tidak dijelaskan secara detail dirikanlah sholat itu seperti apa. Oleh karena itu, karena tidak ada perincian di Al-Quran tentang sholat seperti apa, maka ditafsirkanlah oleh orang Arab di pengertian orang menurut pengertian orang Arab, yaitu sholat itu adalah duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, itu yang disebut sholat. Itu pengertiannya orang Arab. Karena aqimus sholah, dirikanlah sholat. Hanya belum dilengkapi seperti apanya. Begitu. Berarti nggak ada di itu ya. Terus apa? Buku kuning ini sebenarnya dibikinnya kapan, Mbak? Menurut gambaran itu sekitar tahun sampai ke Indonesia ya, dari Gujarat itu yang membawakan ajaran kitab kuning itu adalah tahun 1855. Itu kira-kira seperti itu. Jadi menyebar ke Asia tahun 1855. Terus bedanya kitab kuning sama hadis itu apa, Pak? Bedanya kitab kuning itu karena warna kertasnya kuning. Hadis juga kitabnya kuning. Tafsir Jalalain juga yang menafsirkan Al-Quran juga warnanya kuning. Gitu. Jadi istilah bahasa di kitab kuning itu bahasa istilahnya, karena warnanya kuning maka dikenallah kitab kuning. Terus disebut kitab gundul karena gundul tidak ada tanda bacanya, baik itu Jabar, JR, PS, tidak ada. Kalau bahasa Sunda kan seperti itu. Jadi disebut kitab gundul. Jadi tulisannya hanya tulisan huruf aja kayak tulisan biasa gitu. Orang Arab mengerti. Kalau orang Indonesia, kalau nggak diajarin cara bacanya, nggak ada yang ngerti gitu. Apalagi artinya. Jadi banyak orang yang melakukan sholat itu hanya keturunan, turun-temurun dari ajaran orang tua gitu. Sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti. Oke. Gitu. Pak, saya mau nanya Pak, ini yang dimaksud dengan kutip, Bapak kelihatan nggak sekarang nih di layar ini Pak? Yang dimaksud kitab kuning yang mana ini Pak? Yang mana nih Pak? Ini ya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Tuh, yang tengah tuh. 1, 2, 3. Yang keempat, no. Yang keempat ya. Ini? Nah, itu dia. Iya. Ini ya kitab kuning, dalamnya kuning ya? Benar. Oke. Terus ini kalau nggak salah yang bikin Syekh Nawawi ya? Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani, iya, betul. Nah, iya, betul itu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, benar, atau itu. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Tanara Serang tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, meninggal di Mekah. Seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Betul. Dia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Dia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Karyanya tidak kurang dari 115, meliputi ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Oh, jadi dia bikin fikih, bikin buku tauhid juga, bikin tasawuf juga, bikin tafsir juga, dan bikin hadis juga. Iya. Wow. Tahun 1813 lahirnya, Pak. Berarti ini 1200 tahun, 1300 tahun setelah Muhammad meninggal ya? Iya, benar. Buku ini baru ada 1300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, dan ini yang jadi pegangan umat muslim sekarang. Betul. Oke. Bisa dibilang juga kitab kuning ini adalah penuntunnya atau kitab sucinya yang menjadi penutup dong Pak. Bukan berarti penutupnya kalau begini bukan Al-Quran dong.
Iya, bukan. Jadi justru saya juga bisanya saya pindah dari ajaran itu karena saya bingung mana ini yang harus dipegang. Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran telah sempurna. Ada yang berbunyi ayat mengatakan seperti ini. Watamat kalimatur rabbika sidqon wa adlan. Telah sempurnanya, telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Jadi kalau Al-Quran sudah sempurna, ngapain lagi harus ada kitab hadis dan fikih? Ini menurut saya, pendapat saya seperti itu. Gitu. Dan ini tidak pernah diceritakan, dijelaskan. Ini kepada santri. Ini loh kitab kuning itu karangan. Nggak ada yang nyebut seperti itu. Hanya saya sekarang yang mengatakan itu dengan jujur. Karena memang itu karangan. Ya kita harus jujur lah. Kalau nggak jujur berarti kita membohongi orang. Kalau saya tidak jujur sekarang berarti membohongi orang dan banyak orang yang dibohongi, makanya banyak orang yang akan masuk neraka. Karena sudah jelas Al-Quran mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 79 berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul ladina yaktubuna kitab thumma yakuluna hada min indillah. Jadi fawailul ladina yaktubuna kitab bi aidihim thumma yakuluna hada min indillah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Nah, oleh para mu'alaf ditafsirkan ahli kitab itu Taurat dan Injil. Ditafsirkannya ahli kitab Alkitab. Padahal yang dimaksud dengan ayat itu sebenarnya kitab ini. Kitab kuning ini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran menjelaskan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu adalah kitabnya Taurat dan Injil. Itu. Jadi maksudnya yang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, maksudnya maka celakalah orang-orang yang menulis kitab kuning gitu ya dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah gitu ya. Nah itu dia. Jadi mengatakan itu sudah jelas dari karangan orang dibilang ini dari Allah. Kan itu kan membohongi diri sendiri. Emang ada yang ngomong begitu Pak, kitab kuning ini dari Allah gitu Pak? Yang ngomong secara langsung tidak ada. Cuma substansinya yang dimuat di dalam kitab kuning dikatakan ini dari Allah. Seperti tadi, sholat. Sholat itu perintah Allah. Yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dibilang dari Allah. Kan? Padahal sudah jelas dari kitab kuning. Nah, orang kalau tahu dari kalau tahu itu karangan dari dulu, saya yakin orang Islam banyak yang murtad dari dulu. Di Al-Quran di Al-Quran cuma dikasih tahu bahwa dirikanlah harus sholat. Dirikanlah sholat. Harus sholat. Cuman 5 waktunya itu ada di dalam kitab kuning. Betul. Jadi hanya itu direferensikan ke dalam kitab Quran, itu aja. Oke, jadi kitab Quran yang katanya sempurna harus disempurnakan lagi oleh kitab kuning dong Pak, kalau gitu Pak. Itu dia, makanya saya jadi bingung di situ, terlalu banyak kitab, ada hadis, ada tafsir juga banyak, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Bajuri, gitu kan. Banyak dan banget kitab gitu. Ternyata mereka hanya bisnis jual kitab. Dari jual kitab itulah mereka akan mendapat penghasilan yang lumayan untuk kehidupannya begitu.
Tapi saya jadi bangga Memang. nih Pak sebagai orang Indonesia Pak, karena ini made in Indonesia ini Pak. Oh iya, harus bangga kita. Harus bangga. Made Cuman, in Indonesia ini. buatan makanya orang mayoritas di Indonesia ini Islam karena memang kitabnya buatan Indonesia, gitu. Makanya Arab itu kurang mematuhi kitab itu. Contoh, di dalam kitab fikih itu habis wudhu nih, habis wudhu ambil air wudhu mau sholat ya. Nah, kemudian kita bersentuhan dengan istri, batal harus wudhu lagi, nggak boleh bersentuhan. Gitu. Kenapa itu adanya di mana? Tidak. Itu adanya di mana? Di kitab kuning? Di kitab kuning. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan perempuan kalau habis wudhu. Oke. Gitu. Dengan istri sendiri, saya dulu begitu, habis wudhu nggak boleh bersentuhan. Gitu. Tapi beda dengan di Arab. Di Arab istri orang juga saya pernah tuntun waktu muter-muter Ka'bah itu, tawaf. Ya, muter 7 putaran, tawaf itu 7 putaran muter. Jadi saya tuntun istri orang, dulu ada orang Indramayu, saya tuntun aja. Nggak batal tuh di Arab. Terus kenapa? Karena ngacunya ke mazhabnya Imam Maliki. Jadi berubah-ubah di Indonesia, Asia, Malaysia, Imam Syafi'i yang dianutnya. Kalau di Arab, Imam Maliki, imamnya. Jadi Imam Maliki dengan Imam Syafi'i udah beda. Konsepnya, esensinya udah beda. Oke, jadi gini. Di dalam Islam yang dijanjikan, maksudnya bukan dijanjikan juga ya, karena masih insya Allah kan. Jadi ya mudah-mudahan masuk surga bila menjalankan 5 rukun Islam itu kan. Betul. Betul begitu Pak ya. Dan itu dibikin oleh Muhammad Nawawi ini, Syekh Muhammad Nawawi. Ya kalau yang menulisnya juga belum tentu, ya pasti berkata wallahu alam, mudah-mudahan, harapan itu. Jadi namanya juga mengira-ngira, tidak ada kepastian. Berbeda dengan di Al-Quran. Saya yakin pasti. Contoh, surat Al-Imran ayat 55 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Id qala Allahu ya Isa ini mutawafik wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'il ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ila marji'ukum. Itu. Summa ilayya marji'ukum. Itu Al-Imran ayat 55 itu. Surat Al-Imran ayat 55. Begitu. Di situ dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, Hei Isa. Nah, surat Al-Imran, surat 3 Al-Imran ayat 55. Ayat 55. Ya. Nah, idqalallah, ini Allah yang ingatlah ketika Allah berkata, berfirman, idqalallah, ini firman Allah. Ya Isa, hei Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Sesungguhnya kami akan mengakhiri hidupmu, ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, dan ilamu wa mutahhirukan, dan mensucikan kamu minalladina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, waja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Itu artinya. Jadi yang pasti Isa itu di sini dikatakan di akhiri ajalnya dibersihkan dari orang-orang kafir, dan orang yang mengikutinya akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Ini Allah loh yang berfirman. Jadi Isa dan pengikutnya yang pasti kembali kepada Allah. Oleh karena itu,
saya menemukan ayat ini, maka saya hijrah ke gereja. Karena yang ada Injil, Taurat Injil di gereja. Gitu. Emang di Islam nggak diajarin Pak Taurat dan Injil itu Pak? Nggak ada yang tahu Taurat dan Injil. Makanya banyak sekarang dibuka sama saya, banyak yang kebakaran jenggot begitu. Yang diajarin adalah kitab kuning justru ya ini ya. Kitab kuning yang diajarkan terus dan hadis. Jadi hadis. Jadi maksudnya kemarin kan Bapak ada bilang jangan tertipu gitu ya. Maksudnya berarti ini pengalaman Bapak sendiri bahwa Bapak dulu begitu tertipu gitu ya Pak ya? Benar, saya ceritanya cerita kesaksian kan. Jangan tertipu dan jangan menipu diri sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai mau diperalat, sampai rela mengorbankan nyawa demi membela karangan orang. Itu maksud saya. Gitu. Jadi saya simpulin tadi yang ini barusan, Al-Quran berkata bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Gitu ya. Haleluya. Jadi haleluya. Kenapa haleluya? Haleluya itu sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bahasa Indonesia, puji Tuhan. Sama sebenarnya. Isa Al-Masih, Yesus, itu orangnya satu-satu juga. Gitu. Orang Kristen yang mengikuti Yesus berarti di atas orang kafir. Sedangkan tadi di Al-Baqarah, orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah, itu adalah orang-orang celaka. Gitu ya. Orang celaka, akan celaka itu. Dan sekarang kenyataannya bahwa semua muslim mengikuti kitab kuning yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Iya, karena ketidaktahuan mereka taat setia gitu. Dan yang mengikuti ini adalah seluruh umat muslim di Indonesia termasuk NU, Muhammadiyah, Wahabi kalau ada, mungkin Syiah, Sunni gitu dan lain-lainnya. Semua ikutinnya ke sini ya. Dan ini yang diajarin seperti tadi yang Bapak bilang, sholat di Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana. Di sini dijelaskan sholat itu harus 5 waktu dan dikatakan oleh Ustadz-Ustadz bahwa sholat 5 waktu itulah dari Allah gitu ya. Betul, wajib ini dari Allah hukumnya kan wajib dari Allah, wajib 5 waktu. Padahal 5 waktu itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Muhammad Nawawi gitu ya. Ya, benar, dari Syekh Nawawi. Tuh. Jadi yang harus digarisbawahi begini. Sholat itu bukan ibadah, tapi tiang agama. Dalilnya, as-sholatu imadudin. Sholat adalah tiang agama. Man akomaha pakod akomadin. Barang siapa mendirikannya, maka orang itu mendirikan agama. Waman tarokaha pakod hadamadin. Dan siapa orang yang meninggalkannya, meninggalkan sholat 5 waktu, dia telah merobohkan agamanya. Jadi orang Islam ini yang tidak sholat itu sudah merobohkan agamanya. Itu. Waman tarokaha pahwal kafirun, itu kata hadis. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, mereka itulah kafir. Itu kata hadis. Gitu. Makanya kenapa banyak mu'alaf menyebut kepada orang yang tidak sholat itu kafir. Orang Kristen itu kafir karena tidak pernah sholat seperti itu. Gitu. Jadi hasil penafsirannya dia, orang Kristen itu kafir karena tidak melakukan sholat 5 waktu. Berdasarkan kitab kuning. Berdasarkan kitab kuning. Mereka tidak tahu justru bahwa orang sholat itu yang akan celaka. Seperti yang dikatakan di surat Al-Ma'un ayat 4 berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry Pak, bentar Pak. Surat 107. Surat 107 Al-Ma'un. Bentar ya. Surat 107 Al-Ma'un. 107
Al-Maun ayat 4. Nah, 4. yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Aladinahum, mereka itu an sholatihim sahun, kepada sholatnya tidak sahun, artinya tidak mengerti, tidak hafal apa yang dibaca dalam sholat itu tidak mengerti. Nah, itu yang disebut sholat sahun. Karena di surat 4 ayat 43 dikatakan, surat An-Nisa surat 4 ayat 43. Coba ya, ntar ya. 4 ayat 43. 43. Nah, itu. Ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabu, janganlah dekati as-sholatu sholat, wa antum sukara, dan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Jadi yang kamu katakan pada waktu sholat itu harus mengerti. Kalau tidak mengerti, maka orang itu sholatnya mabuk. Mabuk bahasa agama Arab. Berarti ya. Mabuk agama, mabuk bahasa Arab. Ngerti kagak ngerti, dibaca aja, dibilang ibadah. Nah itu, menurut saya itu keliru. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya mengerti. Waduh, saya tidak mau sholat mabuk. Karena sholat mabuk itu nantinya fawailul. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Gitu. Nah, mereka tidak mengerti ini. Tidak paham artinya. Makanya kalau Ustadz Kainama, Yahya Waloni, Ihsan Mokoginta, kalau mengerti orang sholat akan celaka, saya yakin murtad lagi dia. Kalau sudah mengerti aja, hatinya terbuka, balik lagi pasti. Ngapain dilakukan? Kalau untuk masuk neraka, ya kan? Ustadz, para ulama ini akan balik lagi mengejar Injil seperti saya, seperti Sayyidina Ibrahim, seperti Abraham, apa tuh yang dari Aceh, seperti Abraham Effendi, terus apa lagi Pak ini siapa itu Ruli Siahaan itu juga. Kenapa mereka murtad? Bukan orang bodoh, mereka orang pinter-pinter, orang mengerti, yang sudah hatinya dibukakan hijab dari kegelapannya. Itu. Bukan karena iming-iming, dikasih duit, apalagi sarimi, enggak. Saya juga enggak ada, lebih baik menderita di dunia daripada menderita di akhirat nanti. Jadi Bapak hijrah itu bukan karena dikasih Indomie ya Pak? Atau dikasih sarimi Pak? Nah, kalau ada yang kasih sarimi, saya kebetulan kirim aja 1 tronton. Dikasih babi 1 tronton, siapa yang nggak mau? Saya bukan jual iman. Kalau iman saya laku, saya jual. Cuman kan nggak ada yang mau beli. Buat apa sarimi 1 dus? Nah, katanya kemarin ada Ustadz siapa itu ya, yang bilang ke dia, katanya kalau misalnya dia balik ke Kristen, katanya bakal dikasih 100 miliar gitu, Pak. Nah, itu yang saya tertarik. Saya pengen jadi Kristen. Kalau memang ada 100 miliar, lumayan kan? Nggak usah capek kerja. Itu yang saya cari. Tapi setelah masuk ke gereja, boro-boro ada itu. Bayar perpuluhan yang jelas. Ya kan? Tiap minggu. Ngasih persembahan dan lain sebagainya. Belum persembahan kasih, belum lain-lainnya. Nggak ada, kita bayar masuk gereja itu, bukan apa namanya, bukan dibayar. Jadi bohong itu putar balik itu namanya.
Ya, banyak orang kepahitan di gereja itu karena perpuluhan, nggak mau ngasih perpuluhan karena pelit gitu. Tapi saya ingat di Al-Quran bahwa orang bertakwa itu salah satunya harus memberi. Coba kita buka Al-Imran ayat 134. Al-Imran ayat 134. Ya, ini. 134 bunyinya. Waduh lupa, mesti baca nih saya. Al-Imran ayat 134 yang dikatakan intinya aja. Yang pertama, kategori takwa itu adalah menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya walaupun kita lagi susah, tapi masih bisa memberikan persembahan ke gereja, kan gitu, ke orang lain bisa memberi. Itu salah satu kategori takwa. Dalam keadaan lapang, lagi banyak uang, harus membagi kepada orang lain. Nah ini. Yang kedua, arti takwa, pengertian takwa itu adalah menahan amarahnya. Tidak boleh marah, apalagi ngancam mu'alaf, murtadin, ya, nggak boleh itu. Itu jadi. Yang ketiga, takwa itu adalah memaafkan kesalahan orang. Makanya kepada yang melaporkan saya, Pak, apa itu? Kepada yang melaporkan saya ke Polda, saya maafkan karena saya orang bertakwa. Kepada M. Hasiri Mutakin, sudah saya maafkan. Biarkan karena ketidaktahuan. Makanya kata firman Tuhan, ampunilah mereka Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu. Ya, makanya takwa menurut itu, Bapak kenapa mereka melaporkan Bapak, Pak? Maksudnya mereka kenapa merasa terpisah sih, Pak, sebenarnya? Saya juga nggak ngerti itu apanya merugikan apanya, saya menghina di mananya, apakah saya menyampaikan ini bisa dikategorikan menghina? Menyampaikan ayat Quran ini apakah saya bisa dikategorikan menghina? Itu aja. Silakan publik yang menilai. Gitu. Dalam hal ini saya tidak berbicara orang harus Kristen. Saya tidak berbicara orang harus murtad. Saya hanya menyampaikan Al-Quran bunyinya seperti itu. Begitu. Terus dan kenyataan kitab kuning ini yang dipakai oleh umat muslim sebagai kitab suci, bisa dibilang begitu ya Pak sebenarnya ya? Bisa bilang seperti itu, kitab suci bahwa sangat sakral daripada Al-Quran gitu. Berarti kitab suci umat muslim sebenarnya ini, kitab kuning ini, berarti gitu ya, yang dipegang ya? Yang diikutin. Iya. Karena mereka diatur oleh kitab itu. Baik cara berwudu, cara cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci hidung, cuci piring, cuci baju, itu diatur dalam kitab itu. Berarti di sini jadi saya juga bisa menanyakan kepada teman-teman yang muslim nih yang lagi dengar kita hari ini. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman yang muslim sekarang, menurut kalian ini kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kan gitu Pak ya, berarti benar ya? Pertanyaannya itu kan? Nah, benar pertanyaannya itu. Pertanyaannya yang harus diperenungkan oleh teman-teman yang muslim adalah kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kalau teman-teman bilang bukan kitab suci, buat apa diikutin? Kan gitu Pak ya, benar ya? Nah, yang ngomong tanpa ragi loh, bukan saya. Ntar diputar balik saya. Ya kan kalau bukan kitab suci. Pikirannya. Kalau bukan kitab suci. Nah, kalau kitab suci, berarti kan balik ke tadi, apa? Surat Ali Imran kan? Yang 55 kan? Iya. Kok Ali Imran? Ayat 3, surat Ali Imran ayat 3. Kepada Taurat dan Injil. Surat Ali Imran ayat 55 itu orang yang disucikan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Nah, surat Ali Imran ayat 3 yang diturunkan oleh Allah itu adalah apa? Oh, yang ini apa? Yang apa? Orang kitab yang dibenarkan kitab, oleh Allah. Oh, ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah 79 yang kalau misalnya teman-teman bilang kitab suci ini adalah kitab kuning ini adalah kitab suci,
Ya bagaimana dengan Al-Baqarah 79 kan? Yang katanya Iya. celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah. Dan Mm-mm. kenyataan begitu ya Pak ya. Jadi ini dilema buat Betul. teman-teman yang Muslim sebenarnya kitab kuning Oh, ini. sangat dilema. Makanya mereka sangat sangat apa santer Hmm, melaporkan saya biar saya ini membungkam kebenaran ini. Tapi saya tidak. Orang Tuhan suruh bicara kok. hmm, hmm, Suruh, supaya manusia itu mendengar karena ini hari-hari ini sudah semakin singkat. Dunia ini sudah semakin singkat. Corona ini sudah diambil satu-satu, orang ini meninggal. Jadi mau kemana kalian meninggal? Mau tetap beragama atau memang mau kepada Tuhan? Karena nanti di akhirat ini, di alam kubur itu yang ditanya bukan agamanya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nah ditanya artinya, kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Coba mau jawab apa? Bilang Allah. Nanti kata malaikat, Allah yang mana yang kamu sembah? Toh ternyata yang di Arab itu batu. Jadi Allah yang mana? Kamu ngiblat Sorry Pak, kemana? maksudnya di Arab itu batu gimana nih Pak maksudnya Pak? Jadi gini, ketika saya hajian ke Arab, waktu tawaf, mencium Hmm, Ka'bah, itu hmm, bentuk Ka'bah itu wujudnya itu batu, batu hmm, hitam. Orang Arab jujur, Hajarul Aswad. Hajar itu batu, aswadun hitam, batu hitam. Tuh. hmm, Ada dalil yang mengatakan dulu batu itu putih dari sorga. Tapi di Al-Quran nggak ada saya cari. hmm. Kalau di Itu adanya di Al-Quran mana? ada. Di hadis yang mengatakan katanya dulu batu itu putih. Karena dosa manusia, maka batu itu jadi hitam. Kata Hmm, hadis. Kata orang yang hmm, mengatakan itu kata hadis. Begitu. Tapi saya sekarang hmm, sih sudah tidak terlalu. Nah itu dia batu. Batu itu, batu hitam diputerin, dikelilingi ya. Itu devisa itu masuk ke situ. Gitu. oke. Wah, sekarang udah mewah, dulu mah belum. Udah bangun tinggi banget. Nah, itu dia. Gitu. Nah, Hmm, jadi waktu bukan musim haji mah masih bisa longgar, bisa mencium dekat karena nggak terlalu banyak orang. Kalau musim haji, waduh nggak bisa itu mencium. hmm, Kalau hmm, hmm, bisa mencium waktu hajian, waduh udah gembira banget. hmm. Gitu. Oke, lanjut. Pak, mungkin supaya teman-teman masih, mungkin ada teman-teman yang masih ragu, Pak. Maksudnya, Mm-mm. ini kayaknya jangan-jangan nih Pak MKC itu cuma asal ngomong gitu. Bisa diceritain nggak Pak Mm-mm. sebenarnya orang haji itu ngapain Pak sebenarnya Pak? Ngomong-ngomong ada Orang haji. Bapak kan udah naik haji nih Pak ya. Ada yang namanya Iya. turun haji nggak Pak? Turun haji nggak ada. Jadi kalau udah naik nggak bisa turun lagi dong gitu. Nggak bisa. Kalau udah naik, naik aja terus. Hmm. 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 Nah ini nih kitabnya nih. Ini kan, nah ini rukun Islam nih. Hmm. Jadi melaksanakan rukun Islam, syahadat, Hmm. sholat ini kelihatan. Hmm. Ya, kelihatan. Nah, terus di sini kan yang terakhir ini hajian nih. Nah ini yang hitam itu yang di hijau. Hmm. Nah ini wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi melaksanakan haji kalau mampu di jalannya. Jadi saya tidak berbicara tanpa dasar, ada bukti. Dan saya tidak menjelekkan, ini benar, ini karangan. No. Hmm. Ini jelas. Nah, Hmm. ini kan pengarangnya ini jelas, di covernya nih. Hmm. Nah, jelas. Di covernya ini ditulis ini karangan. Hmm. Begitu. Makanya saya menghimbau lah kepada para mualaf, jangan terlalu kenceng di depan publik, mengkapir-kapirkan orang. Yuk kita rukun aja lah. Kalau memang cinta Islam, lakukanlah sesuai Islam. Ya, kok yang tanggung jawab di akhirat nanti masing-masing. Kok jangankan dengan orang lain. Saya dengan istri, dengan anak saja tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sama Nabi Muhammad pun kepada Fatimah
dikatakan bahwa, hei Fatimah, banyak-banyaklah berbuat baik, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Sama, kita sesama manusia tidak bisa saling menyelamatkan, kecuali hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, pasti dia bisa menyelamatkan, itu saja. Dan di kitab hadis dijelaskan bahwa yang akan turun di hari kiamat Isa Al-Masih. Tapi dialihkan oleh mereka, Isa turun itu tujuannya mau membunuh babi dan merusak salib. Itu kata hadis. Tapi kata Quran enggak. Kata Quran. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih turun ke dunia akan menjadi hakim yang adil. Oke. Itu hadis Bukhari Muslim itu. Ini cukup menarik Pak, karena ini ini Syekh Nawawi ini juga menulis hadis ya di sini ya. Iya, itu kan berarti karangan manusia dong. Tahunnya 1813, 1800-an lagi. Iya. Wow. Makanya saya menggedor umat Islam, terbukalah hati, jangan ditutup-tutupin. Saya ini membuka hati mereka biar ngerti loh, di publik ini saya buka biar mereka itu sadar bahwa itu adalah karangan manusia, bukan firman Allah. Karangan, jelas pengarangnya Syekh Nawawi, maka saya bilang dengan jujur, saya katakan ini karangan manusia. Bagaimana kalian mengharapkan selamat? Yang ngarangnya juga belum tentu. Yang ngarangnya ini nih ya, fotonya juga ada ini ya. Iya, benar. Oke. Jadi fakta yang saya sampaikan tinggal bagaimana cerdas-cerdasnya orang yang menyimak pembicaraan saya sekarang. Kalau yang cerdas, saya yakin tidak mau jadi mualaf. Yang mualaf juga balik lagi, nggak apa-apa. Gitu. Banyak santri sekarang sudah percaya Isa Al-Masih, percaya Yesus. Ya. Pak, terus tadi kalau Hajar Aswad ini sebenarnya apa sih Pak? Ya batu hitam ya, itu batu kelihatan. Nah, ini yang ini sebenarnya lagi ngapain sih Pak kayak gini Pak? Itu lagi cium batu. Nah itu yang disebut cium batu. Di Al-Quran sih nggak ada perintah seperti itu. Yang ada di hadis. Karena mengikuti Nabi dulu katanya mencium batu ini. Kalau bukan Nabi, kalau Nabi tidak mencium ini, saya juga tidak mau mencium. Ada sahabat yang mengatakan demikian. Gitu. Jadi orang-orang ini ikut-ikutan karena Nabi mencium batu itu. Iya, tapi nggak ada perintahnya. Nggak ada di Al-Quran. Terus yang kelilingin ini juga nggak ada juga di Al-Quran, Pak? Nggak ada. Di Al-Quran nggak ada muter-muter seperti itu. Karena semuanya produk kitab kuning. Tuh, naik-naik gunung, Jabal Nur, tuh. Ada di sana. Tadi gunung, coba yang gunung tampilkan lagi. Jabal Nur. Yang tadi gunung. Nah, itu waktu perang Badar, Nabi Muhammad tuh perang sembunyi di Jabal itu, Jabal Nur. Saya juga ke sana dulu. Ngelihat Gua Hiro di situ. Ini ya. Ya, Gua Hiro di situ. Nah, di situ dia. Gua Hiro tuh di sini. Iya, di Jabal Nur itu, di atas. Ya, Gua Hiro tuh di situ. Nah, di situ pada begituan doang. Karena itu ceritanya perang ini Nabi Muhammad itu ke situ larinya, sembunyi di Gua Hiro, ada gua di situ. Nah, dapat wahyu surat Iqra. Itu Iqra kita baka kapa binafsika al yauma alaika hasiba. Baca kitabmu yang cukup bagimu sampai hari penghisaban gitu. Cukup kitabnya dirimu aja. Nah itu tuh Gua Hiro. Sekarang kan dibangun. Dulu mah belum waktu saya ke situ. Dibangun sekarang mah mewah-mewah, duit banyak dari setiap negara datang ke situ. Iya. Kirim devisa gitu. Ini di Al-Jabal Nur, Pak. Jadi ini jadi kafe ini kayaknya nih. Ada ini, ada angkringan ini. Makanya. Ini ada angkringan ini.
Iya, angkringan. Nah, setelah dari Jabal Nur, baru ke Musdalifah, ke Arafah, yaitu wukuf di sana namanya. Arti wukuf itu wajib, bahasa Arabnya wajib itu berhenti, berhenti di situ. Nah, itu di Musdalifah itu, Ini. di berhenti. Nah, Hmm. itu. Jadi wukuf di situ berhenti, diam, apa beberapa hari di situ. Nah, itu Gua Hiro itu. Dalam Gua Hiro sekarang udah bagus tuh. Oh, ini gua Itu hero gini ya. isinya. Gua Hiro itu Gua Hiro itu. Nah, Nabi Muhammad Oh, itu dulu waktu perang tuh sembunyi di situ. oh, yang ketemu malaikat itu di sini. Nah, benar itu di situ. Jadi semuanya cerita perang lah. Kalau tahu itu cerita perang, ibarat contoh cerita perangnya Soekarno dibuang ke Digul, terus dibuang kemana lagi ke Semarang, ke Ambarawa, sama ibarat seperti itu. Hmm. Terus dijadikan sejarah, terus dijual lah ke mancanegara. Bagaimana Hmm. nggak kaya jual sejarah itu orang Arab. Nah, kirim kitab dari Arab, dipelajari oleh orang Indonesia. Nah, orang Indonesia dengan saudara ribut dengan sendirinya, merasa paling benar. Itu. Hmm. Nah, itu Gua Hiro Hmm. itu di situ Jabal Nur namanya. Arti Jabal Hmm. itu gunung, Nur itu Hmm. cahaya. Jadi gunung cahaya itu maksudnya. Hmm. Gitu. Oke, sampai di situ. Hmm. 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 Kemarin saya lihat Ya. ini Pak, apa dana haji 2019 gitu kita lihat. Nah, Mm-mm. dana sepanjang 2019 BPKH mengelola dana haji mencapai 125 triliun rupiah Pak. Waduh, luar Nah, biasa ya. nah. Banyak. Itu devisa itu, devisa. Hmm. Ini cuman untuk Iya. ini cuma buat pergi ke sini doang ya Pak. Dan juga Iya. untuk keliling-keliling, terus udah gitu cium Hajar Aswad gitu. Iya, benar. 125 Itu. triliun untuk supaya orang Indonesia bisa melakukan itu ya. Hmm. Iya. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf cerita jujur, bukan maksud menghina atau menelanjangi, tapi kan fakta kebenaran ini harus dikasih tahu kepada masyarakat dan ini zaman canggih sudah tidak bisa dibohongi lagi. Hmm. Masyarakat Indonesia sudah cerdas-cerdas, bisa Hmm. memilih mana yang benar dan mana yang salah. Berarti bukan saya menyalahkan. Kalau mau percaya masih melakukan itu silahkan saja. Cuman bagi Hmm. saya pribadi nggak lagi itu. Hmm. Saya tidak Bapak mau udah 3 kali, membohongi diri sendiri. Saya udah tiga 3 kali itu. kali dulu belum dibangun seperti ini. Apa namanya Gua Hiro itu belum dibangun kalau dulu. Sekarang udah bagus tuh Hmm. kelihatannya. Wisata lah, wisata religi, naik-naik ke gunung itu hanya jalan-jalan Hmm. Hmm. gitu. Tidak ubahnya seperti kita wisata ke mana Banten, ke Anyer seperti itu. Terus Borobudur gitu di ya. Borobudur tidak jauh seperti itu. Hmm. Borobudur terus diiming-imingi dengan cerita sejarahnya begini begini begini. Terus kalau mau pengen punya jodoh di Borobudur juga harus ada suatu apa pegangan tangan kalau nyampe jodohnya dekat kan begitu. Lah itu Hmm. cerita mistik gitu, mistis gitu. Hmm. 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 Ya, Hmm. cerita Hmm. perang dijual ke setiap negara, jadi kitabnya laku, ceramahnya juga laku gitu kan seperti eh, Tuan Abu Somad, Tuan Yahya Waloni kan laku ceramahnya kalau bisa cerita seperti itu, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi kan Hmm. sayang itu mungkin membohongi dirinya sendiri dan membohongi pendengar. Hmm. Arti kata membohongi itu kan dia sendiri belum tahu apa yang dia ceritakan itu maksud saya membohongi. Jadi bukan Hmm. itu bohong bukan. Fakta benar memang itu ada wujudnya. Jabal Nur ada, Ka'bah ada wujudnya. Cuman Ka'bah kan bentuknya batu Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Terus isinya apa Pak ini Pak dalam ini? Kosong, paling gantungan kelenik-kelenik bekas dupa, bekas bakaran menyan. Hmm. Di dalamnya kosong dalamnya. Ada Jadi satu peti doang.
Jadi semua orang yang ke situ naik haji itu keliling-keliling Ka'bah, terus ujungnya terakhir Hmm. cium Hajar Aswad terus pulang gitu. Iya, itu. Hmm. Hmm. Naik haji lah itu disebutnya ya. Iya, naik haji. Kalau udah naik nggak bisa turun itu. Nggak ada turun. Nggak ada turun haji. Gitu. Oke. Ya, ada sedikit cerita bercanda gitu. Saya kan sudah haji. Pak Gultom ini kan pendeta. Ketika hujan, dia kaos kakinya nggak dilepas. Nah, Pak Gultom ini saya gendong gitu. Lagi digendong ketawa dia. Loh, kenapa ketawa? Baru kali ini ada pendeta naik haji. Nah, saya jengkel di situ. Saya jatuhin, kecebur kan. Loh, kenapa saya dilepasin? Saya bilang, baru kali ini haji membaptis pendeta. Akhirnya balan gitu. Itu bercanda saya dengan Pak Gultom kan sebaya dengan saya. Pak Hmm. Haji, gendong saya dong katanya. Mungkin dia punya maksud begitu, mau iseng bercanda gitu. Ya saya gendong, orang polos saya jujur aja gendong dulu gitu. Pas Hmm. digendong, dia ketawa. Loh, kenapa Pak Gultom ketawa? Baru kali ini ada pendeta naik haji. Wih, bagus. Setelah itu saya jatuhin, cebur. Nah, cebur. Loh, kenapa saya jadi basah nih? Ya, baru kali ini ada haji membaptis pendeta gitu kan. Jadi balan. Pak, Itu Bapak bercanda. sadar tentang hal, Bapak sadar hal ini sejak kapan, Pak? Apakah Bapak baru baru sadar atau udah dari tahun berapa gitu? Sadar tentang ini ada dari tahun 2003 saya mempelajari Alkitab. Dan itu Pak Gultom itu yang ngajarin saya Alkitab. Hmm, Itu. dari Kalau Pak 2003 ya? Gultomnya kan iya keluaran Tiranus itu Pak Gultom Hmm, tahun oke. 2003. Hmm, Masjidil Haram. Hmm. Terus, jadi eh, naik haji cuman itu doang, begitu, Pak? Ya begitu aja kerjaannya. Muter, tawaf, terus sa'i, lari-lari kecil, sofa marwa. Nah, Hmm. terus setelah itu nantinya ke wukuf di Arafah, Musdalifah, udah gitu aja. Di sana harus Hmm. pakai baju ihram. Baju ihram itu yang pakaian ihram itu yang tanpa jahitan, tanpa ada jahitan Hmm. ujungnya. Gitu. Ya, itulah semuanya bisnis semua supaya Hmm. laku perusahaan tenun di Arab itu laku gitu. Jadi kain ihram ini kan nggak ada jahitannya. Hmm. Ya, semuanya harus pakai gitu, tidak boleh pakai sempak, celana dalam. Saya di Arab nyari celana dalam susah banget. Orang Arab tuh nggak pernah pakai sempak. Oh, Gitu. oh Iya, saya mencari. pantesan. Pantesan ada Hmm, beberapa beberapa orang beberapa komentar di di channel saya bilang bani kolor. Ternyata memang beneran karena hmm, mereka nggak pakai kolor gitu Pak ya. nggak pakai, susah saya. Kalau sempak perempuan memang ada, tapi sempak laki-laki di sana nggak ada. Saya pernah Oh. mencari sempak nggak ada. Itu paling Hmm. bantolun celana panjang ada juga. Celana panjang Hmm. memang ada, levis ada, udah sampai sana. Cuma sempak yang belum ada. Hmm. Gitu. Terus Pak, orang Arab di sana masih sekarang masih kencing jongkok apa enggak Pak? Iya, kencing jongkok kayak perempuan. Ya kalau nggak Sampai jongkok sekarang. bagaimana? Lah iya, kalau nggak jongkok bagaimana? Ya kalau perempuan diangkat itunya celana itu baju jubahnya, baju jubah Hmm. itu adat orang Arab itu bagi gitu. Makanya Habib yang gaya-gaya gitu memang adatnya baju Arab seperti itu. Hmm. Gitu. Bukan baju sakral, tapi bagi orang yang nggak ngerti di sini baju itu dianggap sakral. Oh baju Habib, sorban Habib. Bah, Hmm. Baju kayak begini ya? benar. Itu namanya gotra apa namanya baju itu malabis ya. Nah, itu baju itu benar. Hmm. Hmm. Itu Hmm. itu Raja Salman itu. Itu Raja Hmm. Salman itu lagi mau cium batu.
Dia mah cium batu ya iyalah Tuhannya karena mendatangkan rezeki, mendatangkan berkat dari para pengunjung. Jelas lah dia 125 triliun sembah-sembah setahun dia. dari Indonesia, Pak. Iya Ini betul. Nah kalau ini harganya 125 triliun dari Indonesia tiap tahun harganya nih. Belum negara-negara betul, lain ya, Pak. belum negara lain, baru Indonesia segitu ya. Bagaimana nggak Hmm. kaya? Hmm. Itu. Terus, nah ini kalau sudah mencuat saya di publik tentang ini saya menyelamatkan uang Indonesia ini. Menyelamatkan orang Indonesia dunia dan akhiratnya. Hmm. Gitu. Karena begini, Innallaha la yuhibbul musyrikin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musyrik. Ya, Hmm. Allah tidak menyukai orang yang musyrik. Musyrik itu menduakan Tuhan. Percaya ke Hajar Aswad iya, percaya ke Allah juga iya. Hmm. Gitu. Hmm. Termasuk musyrik. Hmm. Menduakan keyakinan itu musyrik. Dan Iya. itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Hmm. Nah, ini Makanya saya yang waktu itu. saya kemarin juga dapat ya, Pak ya. Saya lihat ini dana Mm-mm, pendidikan Indonesia nih, APBN nih besarnya mm-mm, 444 triliun lah kira-kira. 400 mm-mm. triliunan. Ya, 400 triliunan, sedangkan dana haji 125 triliun. Berarti, oh, dananya sebenarnya bisa dialokasi ke pendidikan cukup lumayan, Pak. Kalau lumayan dipakai ya. buat pendidikan, cukup bikin orang Indonesia pintar sih sebenarnya. Oh iya, benar. Hmm. Hmm. Itu. Ya, ya dengan adanya live streaming ini, saya harap kepada Hmm. pemerintah Hmm. ya membuka hati lah untuk Indonesia, kemajuan Hmm. Indonesia, jangan mau menjadi apa sasaran empuk oleh Hmm. negara-negara luar untuk Hmm. dijadikan objekan itu saja. Terus Pak, kalau ada yang nanya nih Pak, kenapa Bapak baru ngomongnya sekarang Pak? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dulu baru udah ngomong gitu Pak? Ya karena situasi dan kondisi dan kesempatan baru disampaikan karena pertanyaannya baru sekarang dan Tuhan harus menyampaikan ini sekarang gitu. Hmm. Karena Hmm. saya sadar bahwa saya ini hidup dihidupkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka apa yang perintahkan Roh Kudus saya baru sampaikan. Hmm. Gitu. Saya tidak menyimpang dari konsep-konsep kebenaran kitab suci. Hmm. Itu. Oke. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya menghujat, menghina, di mana? Saya hanya menyampaikan kebenaran ini. Silahkan dibaca ayatnya, silahkan dibuka Qurannya. Hmm. Jangan menyalahkan saya tanpa dalil. Silahkan dibantah dengan Hmm. dalil. Ya, Hmm. orang Hmm. yang Hmm. akan membantah percakapan saya ayatnya jelas, silahkan dibantah. Menurut penafsiran Anda seperti apa, gitu ya? Hmm. Oke. Pak, kita mau buka untuk teman-teman masuk nggak Pak? Untuk kali ini Boleh, Pak. boleh, boleh Oke. kita cakap-cakap nggak Nah, apa-apa. Yang penting sopan. uh, sopan Pak pakai baju Pak. Ya. Kalau Iya, nggak pakai baju kita nggak sopan. boleh masuk sini. Oke teman-teman, Iya. tadi ada request khusus dari Pak Muhammad KC untuk Sugi, Pak Sugi dari channel Salam Akal Sehat. Khusus untuk Pak Sugi, dipersilakan masuk, akan diberikan waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang lain. Saya udah klik, saya udah kasih linknya di live chat kita hari ini. Khusus untuk Pak Sugi dari Salam Akal Sehat, ini permintaan dari Pak Haji Muhammad KC untuk ngobrol lebih lama lagi, untuk ngobrol panjang. Silakan masuk Pak Sugi, akan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berbicara dengan Pak KC secara live. Dan buat teman-teman yang lain, silakan masuk juga boleh. Tapi kita batasin satu orang hanya satu pertanyaan. Khusus buat mau Muslim, mau Kristen, silakan masuk. Satu orang, satu pertanyaan, kecuali Pak Sugi. Pak Sugi, salam akal sehat, dikasih privilege, dikasih kesempatan oleh Pak MKC untuk bisa ngobrol lebih panjang. Begitu ya Pak ya? Boleh, boleh ya. Nah, oke, kita udah banyak beberapa orang teman-teman masuk satu persatu nih ya. Halo Taufik, silakan. Ya, halo Taufik, Halo, silakan. selamat malam nih Pak Kacil. Selamat Halo, selamat malam malam Pak juga. Kacil. Semoga sehat selalu ya. Diberkati Tuhan. Oh, amin. Terima kasih Pak Kacil juga. Ya, langsung Pak. Iya. Soalnya ini banyak sekali yang ngantri Pak. Langsung ya. Ya, karena tadi saya
lihat tadi di buku kuning itu yang mengajarkan sholat 5 waktu. Dan setahu saya, seingat saya itu di Al-Quran itu sholatnya 3 waktu. Benar. Apakah betul itu, Pak Kacil? Benar. Boleh tahu Pak, di mana Pak? Sholat 3 waktu itu ada, cuman saya hari ini lupa ayatnya karena HP-nya tidak ada Al-Qurannya. Jadi cuma saya pastikan itu ya memang 3 kali. Subuh menjelang sore dan malam, itu aja. Oke. Menurut Quran jawaban 3, menurut kita 3 kali 5 ya. 5, ya. Oke. Cukup, Taufik? Cukup ya, Taufik ya. Silakan yang lain. Oke, makasih. Terima kasih ya, Pak. Makasih pertanyaannya. Ini Godzilla nggak bisa saya masukin karena mic-nya belum dinyalain. Silakan dinyalain dulu, kita yang lain dulu ya. Halo, Umar Bakri, silakan. Assalamualaikum, Pak KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KC, begini saya mau tanya, secara pribadi, Pak KC masih percaya Al-Quran enggak sebagai kitab kebenaran? Mungkin itu aja. Selamat malam. Begini, saya dari kecil belajar Al-Quran dan saya tahu Al-Quran itu wahyu Allah. Justru saya karena mendapatkan ayat di Al-Quran di surat Al-Imran ayat 3 yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ayat ini mengatakan bahwa Allah menurunkan Alkitab dengan kebenarannya dan membenarkan kitab Taurat dan Injil. Allah itu menurunkan Taurat dan Injil. Dengan ayat inilah, karena saya percaya dan mengimani Al-Quran, maka saya mengikuti Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menurut Al-Quran, surat Al-Imran ayat 55, yang dikatakan singkatnya saja, yang akan dibersihkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, kembalinya kepada Allah itu hanya Isa dan pengikutnya. Jadi saya kepada penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Jadi Isa dan pengikutnya lah yang kembalinya kepada Allah. Selain itu tidak dijelaskan di Al-Quran. Maka karena saya beriman kepada Al-Quran, maka saya mengikuti Isa Al-Masih atau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Jadi sama. Oke, itu aja ya jawaban jelas, saya. Pak Umar? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Umar. Oke, sama-sama. Terima kasih, pertanyaan bagus. Halo, Pak Joki, silakan. Halo, selamat malam, Pak Tan Pragi. Malam. Selamat malam juga Pak Muhammad Kace. Selamat malam. Gimana kabar, sehat? Nah, sehat aja, Pak. Bapak sudah pernah naik haji ya, Pak ya? Betul, halo? Saya pernah 3 kali. Nah, Pak, saya mau tanya, betulkah Ka'bah itu adalah kuil peninggalan Hindu, Pak? Betulkah, Pak? Nah, untuk sejarah lebih lanjut itu saya tidak banyak tanya. Cuma yang saya pastikan betul itu Ka'bah itu batu hitam, Hajarul Aswad. Itu yang bisa saya jawab pastikan. Kalau untuk sejarahnya awal usul-usulnya saya tidak tahu karena masih menurut saya simpang siur. Itu aja jawabannya ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Malam. Silakan lanjut. Halo, selamat malam Sasuke. Halo, selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Selamat malam juga, kedengaran. Oke, shalom, tanpa lagi shalom, Haji Muhammad Kace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbuka Yeshua Al-Masiyah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halik inta kwais maujud hinak. Masya Allah. Masya Arab. Gimana? Alhamdulillah, puji Tuhan. Apa kabar, Pak Puji Muhammad? Tuhan, sama. Ini ada satu. Iya.
ada satu pertanyaan saya, Pak. Menurut Muslim, Muhammad pertama kali yang tadi Bapak ceritakan itu bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira dan disuruh membaca, diberikanlah satu ayat, disuruh membaca. Nah, sampai saat ini saya masih belum apa yang disuguhkan sama malaikat Jibril kepada Muhammad sampai dia disuruh membaca. Apa ada kitab, apa ada selembar kulit yang biasanya kulit kayu atau apa, dan tulisannya apa yang disuruh baca sama Muhammad itu, Pak Muhammad KC. Nah, baik. Untuk bentuk yang harus dibaca, ketika saya dulu belajar di pesantren, memang ada surat Iqra. Awal pertama Al-Quran turun surat Iqra. Oke. Iqra bismikalladzi khalaqal insana min alaq. Yang itu ayat yang pertama turun Al-Quran di Gua Hira itu ya surat Iqra. Surat itu Iqra. yang sering disebarkan. Tapi sebenarnya ada kelanjutannya surat Al-Isra ayat yang ke 15, surat 17 ayat ke-15 di situ 14 ya kalau nggak salah. Nah, itu dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu yang cukup bagi dirimu sampai hari penghisaban. Jadi kitab Allah yang benar itu adalah diri kita. Itu kitab Allah, diri kita. Itu. Jadi kita ini membaca diri cukup sampai hari penghitungan nanti, sampai penghisaban. Semua kita tahu. Kita mencuri tahu, kita ngomongin orang tahu, kita yang tahu. Kita misalkan menyakiti orang juga kita yang tahu. Nah, sekarang saya ada yang ngelaporin juga saya yang tahu. Jadi itu yang saya yang sebut kitab baka itu. Kitab yang kekal sampai hari penghisaban. Arti baka itu kekal. Kitab yang kekal sampai hari penghisaban. Mungkin itu ya. Thank you very much. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Amin, terima kasih. Halo John Dear, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Muhammad KC. Nah ini Pak, ada pertanyaan saya nih ya. Mungkin ada dua ini karena berkaitan, jadi saling berkait ini, makanya ada dua ini. Jadi gini Pak, dari penjelasan Pak KC ini, saya lihat ini masih rujukannya ke Al-Quran. Nah saya mau tanya Pak KC, setelah Bapak jadi Kristen, apakah Bapak masih percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan? Apakah Bapak, saya percaya banget. Tunggu dulu. Apakah Bapak tidak pernah berpikir bahwa Al-Quran itu adalah plagiat atau duplikat untuk menyatakan eksistensi Muhammad sebagai nabi? Karena menurut saya, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, mestinya kan setelah itu tidak ada lagi, Pak Kaci. Jadi saya secara pribadi menganggap bahwa Al-Quran itu tidak ada, karena Muhammad sendiri itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya karangan manusia untuk mencuri keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Itu kan pekerjaan iblis. Minta maaf ini Pak Kace. Gimana penjelasannya Pak Kace tentang itu? Baik, begini. Kenapa saya percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan? Karena surat Al-Imran ayat 3 tadi, Najala alaikal kitab babil haqqi musaddiqal lima baina yadahi wa anzala Taurata wal Injil. Jadi Allah itu menurutkan kitab Taurat dan Injil. Nah, kitab Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran disebut firman Tuhan? Nah, di sini kita harus harus pandai-pandai memilih mana yang firman Tuhan dan mana yang bukan di Al-Quran. Nah, yang firman Tuhan ada tanda-tandanya seperti Al-Imran ayat 55 itu firman Tuhan. Nah, karena di dalam surat Al-Zuhruf ayat 4
Coba Al-Zuhruf ayat 4 tampilkan. Surat 43 Al-Zuhruf ayat 4. Surat 43 Al-Zuhruf. Surat 4 Al-Zuhruf. Nah, ini dia. Wa innahu fi ummil kitab alladinahu la'aliyul hakim. Sesungguhnya Al-Quran itu dari induknya Alkitab. Jadi Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang dari Alkitab. Dan di hadapan Allah adalah tinggi dan sempurna. Itu. Ya. Inilah yang membuat saya tetap percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, tapi ya, dengan catatan kita harus bisa memilih ayatnya yang mana. Ya, kalau tidak bisa memilih, maka akan terjebak dengan perkataan iblis. Karena di dalam Al-Quran itu banyak yang berbicara. Yang pertama Allah, yang kedua juga malaikat, yang ketiga juga Maryam berbicara, yang keempat adalah para nabi, ya, yang kelima ya, iblis ya, juga bicara. Pak Kaceh ya, sebentar ya. Jadi justru dari penjelasan Pak Muhammad Kaceh ini memberi saya kejelasan yang sejelas-jelasnya bahwa Al-Quran itu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah duplikasi dari kitab suci yang kita yakini selama ini, hanya untuk menyatakan eksistensi Muhammad itu adalah utusan Tuhan, padahal itu kan hanya karangan manusia, supaya Muhammad itu diakui sebagai nabi. Nah, itu saja Pak, karena ini semakin jelas saya bahwa yang mereka ikuti itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita mau runut itu, kalau kita bisa ngerti semua isinya, itu sepertinya sama persis dengan perjanjian lama. Jadi yang mereka ikuti selama ini adalah kitab kuning itu yang Bapak jelaskan tadi. Sehingga kita semakin yakin bahwa nabi-nabi palsu yang dinyatakan dalam banyak ayat di Alkitab itu, yaitu ya Al-Quran itu, yang Al-Quran itu dan nabinya. Jadi terima kasih banyak Pak Kaceh. Terima kasih Pak Kaceh. Sama-sama, terima kasih. Salam berkati ya. Salam, amin. Amin. Oke, ada lagi? Halo, Luku Liu. Banyak Pak, ngantri Pak ini Pak. Halo, sekali. Assalamualaikum Pak Haji Kaceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Barok. Ya, iya diberkati dalam nama Tuhan Yesus ya Pak. Amin. Ya, sama-sama. Pak, mau tanya ini Pak. Saya boleh tanya dua ya Pak. Seumur hidup saya penasaran. Gak bisa Pak, sorry Pak. Sorry Pak. Satu, ya? Ini banyak sekali yang ngantri Pak. Ya gini, ya aku kan dulu mungkin punya background yang hampir sama seperti Pak Kaceh ya. Ya. Cuman aku memandang itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dari kecil itu aku melihat dia itu seolah-olah dia itu sebetulnya Rasul Saulus atau mencerminkan Paulus yang sebelum bertobat, dengan kita melihatnya dengan timeline waktu yang berbeda. Kalau menurut Pak Muhammad Kaceh bagaimana? Soalnya semua persis semua tentang misalkan sapu tangannya Nabi Muhammad itu pun sama persis dengan sapu tangannya Paulus, ya toh. Terus pembantaiannya Nabi Muhammad dulu pernah bantai Kristen dan finally dia menjadi pengayom Kristen juga gitu loh, penegak Kristen juga gitu loh. Itu gimana Pak Muhammad Kaceh? Ya itu histori seperti itu hampir sama. Nah di situ juga memang tidak salah di surat Al-Zuhruf ayat 4 itu mengatakan bahwa Al-Quran itu dari induknya Alkitab. Jadi sebenarnya cerita Al-Quran dengan Alkitab itu hampir mirip, hampir sama. Kenapa hampir sama? Ya karena kalau orang Islam membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, maka pasti murtad. Saya pastikan murtad. Karena apa? Al-Quran adalah disebut wahyu Allah. Dan itu mempunyai langkah pasti. Mempunyai kepastian. Tidak samar-samar. Tidak wallahu alam. Itu. Makanya sekarang banyak kiai, banyak ustadz murtad. Kenapa? Karena tahu di Al-Quran itu kebenarannya ditunjuk kepada Injil. Nah, Injil itu bukan hanya tulisan,
bukan hanya tersirat, tapi tersurat dan ada wujudnya, Injil. Nah, Anda harus tahu arti Injil itu adalah turun. Bahasa Arabnya Injil itu turun, Anjil. Dari kata Anjil, Anjala, Yanjilu, Injilan. Jadi turun, arti turun. Bukan kabar baik toh, Pak, itu. Jadi ini bahasa Arabnya, bahasa Arab. Bahasa Arab Anjil itu turun. Nah, diartikan oleh Alkitab, Injil itu kabar baik. Memang benar, yang turun dari sorga itu memberi kabar baik kepada kita untuk supaya kita selamat. Dan Al-Quran mengatakan, ikutilah dia, inilah jalan yang lurus. Jadi orang yang mengikut Injil itu menemukan jalan yang lurus, tidak walahu alam. Tidak bertanya lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena Al-Zuhruf ayat 61 mengatakan, wa innahu la ilmun li syaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Gitu. Jadi jawaban Al-Fatihah ayat 6 adanya di surat Al-Zuhruf ayat 61. Itu. Kalau orang sudah mengerti itu, pasti murtad. Itu aja. Pasti meninggalkan agamanya, tak kayak saya. Gitu. Kalau yang masih belum meninggalkan, itu berarti ndablek. Iya, soalnya saya juga kan dari kecil dua agama itu, Pak. Sampai sekarang saya tetap masih percaya Al-Quran sama Alkitab, tapi saya lebih ke Kristennya ya. sekarang itu. Cuma nggak lihat itu kayak surat Fatimah itu kan salah satu Injil palsu yang diperangi Rasul Paulus juga kan dulu yang dari bidat-bidatnya orang Yahudi yang buat Injil palsu yang berusaha menolak Yesus sebagai Tuhan, istilahnya kan kayak gitu. Halo Pak, Pak Lusilu, sorry saya harus cut kalau Bapak kelamaan, Pak, sorry. Ya. Iya, oke, makasih. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke, ini ada Alwan yang masih Muslim nih ya. Jadi saya kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan buat Alwan, boleh? Silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak Muhammad Kaceh. Selamat malam. Oke, baik. Suara saya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tebarkan keselamatan. Ya, baik. Pak Muhammad Kaceh, tema kita pada hari ini kan sebenarnya tentang kitab Gundul. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melebar kemana-mana ya. Saya agak sedikit bertanya-tanya pernyataan Pak Muhammad Kaceh. Ada 1 jam lebih, mungkin hampir lama sekali. Dan kayak ngawur semua gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ya, maaf kalau menyinggung ya, maaf. Nggak apa-apa, silakan. Yang Pak Muhammad Kaceh pegang itu adalah Kasyifatun Naja, Syarhus Safinatun Naja. Ya, Kasyifatus Saja, Syarhun Safinatun Naja. Yang Pak Kaceh pegang buku itu karya siapa, Pak? Karya Syekh Salim bin Sami, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Salim Abdullah bin Sumair? Karena itu ada 2 di situ ditulis. Syekh Salim Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumair dari Hadramaut Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i jelas di situ, di covernya jelas seperti ini. Jadi, nah, ini jelas. Ya, jadi yang nulis itu 2 orang atau 1 orang? Nah, kalau untuk yang menulisnya siapa-siapa, yang penting saya baca itu aja. Karena saya tidak mengalami pada masa hidupnya Syekh Nawawi ya, mohon maaf. Jadi kalau saya menceritakan yang tidak tahu, nanti menyesatkan gitu. Saya luruskan ya, Sebelum saya luruskan, saya tanya dulu. Tahu tidak artinya syarah? Di situ ada tulisan syarah Safinatun Najah. Tahu tidak artinya syarah? Apa itu artinya syarah, Pak Muhammad Kaceh? Apa artinya syarah? Syarah? Iya, syarah. Di buku itu, Pak Kaceh kasih lihat buku itu, kasih lihat bukunya kalau bisa. Ya. Kasih lihat bukunya. Di situ dibaca ya. Kasyifatun Najah, syarah Kasyifatus Saja, syarah Safinatun Najah. Syarah itu maksudnya apa, Pak Kaceh? Syarah. Tahu syarah enggak? Apa syarah? Enggak tahu. Tanya aja. Ini lagi problemnya ya. Banyak yang tidak tahu, tapi makanya supaya dijelaskan, supaya masyarakat Indonesia tahu. Boleh. Ya, saya luruskan ya, beri saya kesempatan ya. Jadi Oke. Syekh Salim Abdullah bin Sumair
punya buku namanya Kasifatun Safinatun Najah. Itu nama bukunya. Ya. Itu hanya berupa matan aja. Tahu matan tidak, Pak Muhammad? Tahu. Matan. Tahu apa itu matan? Terjemahan, Apa itu matan? terjemahan kan? Wah, salah lagi. Ya udah salah, semuanya salah nggak apa-apa, silahkan. Iya. Tapi iya, salah menurut begini. Anda kan, bukan salah untuk menurut Tuhan kan? Tidak, Iya. maksud saya gini, Pak Gimana? Muhammad Kaceh, saya minta maaf sama Pak Muhammad Kaceh. Nggak Pak Muhammad apa-apa. Kaceh itu sedikit banyak melecehkan buku fikih karya orang NU, Nahdlatul Ulama yang selama ini tuh pro dengan minoritas Muslim. Maaf, minoritas Kristen. Kitab ini ya, kitab fikih ini adalah kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren NU. Ya. Benar, benar. Kasyifatun Najah itu atau Safinatun Najah syarah itu. Jadi gini ceritanya. Ini Pak Tamparagi, saya lihat Anda terikut narasi dari Pak Muhammad Kaceh yang sama sekali awam dan tidak tahu. Jadi saya terangkan ya biar Pak Tamparagi paham juga ya. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian para ulama termasuk yang di dalamnya ini adalah penulis dari Syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Tangerang, Banten. Beliau menulis kitab ini sebagai bentuk penjabaran dari karya ulama, ya, ulama Syekh Salim. Yang kedua, ya itu yang pertama. Jadi dipahami ini fikih, buku karangan karya tentang hukum fikih. Lihat ya, hukum fikih. Sekarang Pak Muhammad Kaceh saya tanya lagi. Pak Muhammad Kaceh bilang, ya. Pak Alwan, sorry Pak Alwan. Sebentar Pak Alwan, sorry. Saya bukannya nggak mau kasih Bapak waktu, cuman jangan ditanya-tanya Pak. Bapak mau terangin silakan langsung terangin. Soalnya iya, tanyanya satu aja, jangan banyak-banyak. Tadi saya kasih Bapak keterangan 2 kali bertanya, Bapak udah lebih. Jadi kalau Bapak mau kasih penjelasan, silakan kasih penjelasan, saya kasih waktu. Cuman jangan dilama-lamain gitu Pak. Silakan langsung aja Pak. Jelasin Sarah dulu jelasin. Gini, jadi pendapat Anda seperti apa? Sedikit dulu saya ke Tamparagi. Anda kan kita punya tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab moral di publik. Ketika ada klarifikasi, saya takutnya Pak Kaceh kan ngajak kita dialog daripada dilaporkan. Lebih bagus itu diklarifikasi gitu. Iya, Pak Alwan, maksud saya gini Pak. Maksudnya gini, Bapak jangan ngetes Pak Muhammad Kaceh ini artinya apa, itu artinya apa. Bapak punya pendapat apa, silakan langsung dibicarakan gitu Pak. Ngerti, paham ya? Jadi jangan dibahas ke yang lain-lain. Juga jangan bahas saya, soalnya ini ngantri banyak sekali, kita waktu terbatas. Silakan langsung, Pak. Oke. Sarah pendapat apa? Pendapat Anda tuh Sarah itu apa coba? Syarah itu dalam bahasa Arab, syaraha yashrahu sarhan, artinya penjabaran. Kitab Kasyifatun Safinatun Najah itu tipis, kecil aja gini. Dijabarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan menjadi tebal seperti yang buku punya Bapak itu jadi tebal gara-gara disyarah, dijelaskan. Sarah itu penjelasan itu ya? Ya, penjelasan dari Safinatun Najah atau perahu atau bahtera keselamatan kalau diterjemahkan itu. Jadi ada yang kedua, Bapak bilang juga dia lebih sakral dari Al-Quran. Masya Allah, ini enggak bisa Bapak bicara bohong seperti itu. Tidak ada yang bisa. Yang ketiga, Bapak bilang seluruh umat Islam ya, mau di Arab, mau di mana, ini pakai kitab ini. Itu tambah lagi itu. Saya Muhammadiyah, saya enggak pakai itu Safinatun Najah. Kita punya majelis namanya Majelis Tarjih. Kemudian di Arab itu mazhabnya Imam Hambali. Ini judul kitab aslinya ya. Judul kitab aslinya ini Safinatun Najah fima yajibu alal abdi limaula ala mazhabi Imam Syafi'i. Fikih Imam ini khusus Imam Syafi'i. Di Mauritania di Afrika mereka itu pakai Imam Maliki. Di India pakai Imam Hanafi. Jadi mazhab Anda tahu hukum fikih, misalnya hukum fikih wudu, hukum fikih itu kan kita menentukan saja kapan masuk jadwal lebaran itu Muhammadiyah kadang berbeda paham. Itu fikih dan itu lumrah dalam agama itu dikatakan ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan hal-hal yang tidak substantif gitu. Jadi tolong saya minta maaf, kita berada di tataran dialog interaktif, kita harus ilmiah, punya dasar. Nah, saya lihat Bapak banyak tidak tahu. Terakhir saya ingin tes Bapak, kalau Bapak bisa baca kitab Gundul. Ini tema kita tentang kitab Gundul ya.
Jadi begini, Wazan begini. wazan tafa'ala itu bermakna apa? Jadi gini, Wazan saya waz, karena menghargai yang lain, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan jawaban Anda. Karena saya tahu intinya. Jadi saya intinya begini. Anda sudah tahu kan, fikih itu kitab kuning itu karangan. Itu aja intinya. Jelas itu karangan manusia, bukan firman Allah. Itu aja intinya. Ini untuk seluruh yang mendengar di manapun Anda berada, Islam harus tahu bahwa kitab yang diajarkan di dalam kitab kuning ini adalah karangan manusia. Udah ya, tinggal gantian yang lain. Udah cukup ya jawaban saya. Itu kitab terakhir, Pak. karangan. Terakhir ya Pak Muhammad Kece, baru saya pergi yang terakhir ya. Wazan tafa'ala dalam kitab Gundul ini, saya ingin lihat Bapak bisa baca kitab Gundul dah. Wazan tafa'ala itu bermakna apa di dalam tasrif atau dalam wazan? Jadi gini, itu saya sudah pelajari dulu ya. Jadi saya sekarang bukan untuk mengajari orang-orang ke arah situ. Saya tidak akan membawa ke arah itu. Saya sekarang hanya menunjukkan bahwa ini kitab karangan. Terserah Anda mau dilakukan silakan, mau ditinggalkan juga silakan. Karena itu karangan manusia, tidak dijamin oleh Allah, dan saya tidak mau menyesatkan orang, titik. Dan itu aja ya dari saya. Saya tidak mau, kenapa saya tidak menjelaskan, tidak mengajarkan, karena saya tidak membawa orang ke pemikiran itu. Saya membawa orang itu agar mengerti ke Al-Quran. Ya, saya tidak mengajak ke kitab karangan manusia. Jadi Anda sendiri sadar ya, kitab itu adalah kitab karangan. Ya, tinggal dipikir aja sekarang. Yang jernih kita ya, oke ya, sampai di situ aja. Udah simpul. Saya simpulkan 1 menit terakhir. Sorry Pak Alwan, saya nggak bisa saya cuma mau nanya sama Pak Alwan sebelum saya cut. Menurut Pak Alwan, kitab kuning ini kitab suci atau bukan? Ya bukan lah. Nah, yang Bapak bilang tadi, Bapak kan Muhammadiyah, yang Bapak pakai saya nggak tahu kitab kuningnya mungkin lain atau gimana. Itu kitab suci atau bukan? Itu kitab ya sudah. Itu. Sudah, sudah. Jelas. Yang penting itu seluruh kita berarti Indonesia sudah tahu di situ, itu Pak. Kitab karangan, bukan firman Tuhan. Berarti kita sudah sepaham. Kita sudah saya tidak melecehkan ya. Saya tidak melecehkan, hanya menjawab Anda. Saya belum jelaskan. Ini kebiasaan ini tanpa lagi. Anda barusan bertanya, saya belum jelaskan terus bilang sudah. Ya, silakan. Enggak, bagi waktu dulu dong. Saya jelaskan dulu. 1 menit ya, Pak. Ya, 1 menit aja ya. Jadi gini. Kitab itu dinamakan kuning itu cuma di Indonesia saja, kitab kuning. Dinamakan kitab gundul itu hanya ada di kalangan pesantren. Di Arab nggak ada itu istilah kitab kuning, kitab gundul. Karena bukunya kuning aja. Jadi nggak ada hal yang spesial. Di dalam Muhammadiyah kalau kita ada majelis tarjih namanya. Majelis tarjih itu mencari mana yang rajih dari hukum-hukum fikih. Jadi ngawur itu. Apalagi bilang Wahabi pakai kitab. Aduh ya Allah. Ya sudah, sampai jumpa ya Pak Aceh. Ya, makasih.